Selamat datang teman-teman di YouTube aku. Dan aku lagi baca-baca ini nih, namanya Petualangan si Kembar Treetop. Ini ceritanya nanti si kembar bertemu dinosaurus misterius. Oh iya teman-teman, ini bukunya aku dapat dari Happy Meal. Ini kira-kira dapatnya 1 tahun yang lalu atau enggak 2 tahun yang lalu. Aku juga lupa, soalnya ini udah lama banget juga, aku belum pernah baca. Oke, kita langsung baca aja ya teman-teman. Kita ke halaman pertama. Ini gambarnya teman-teman. Oke, aku bacakan ya. Dahulu kala matahari bersinar di atas dunia liar yang indah dan rawa gunung api yang panas menggelegak dan beruap. Keluarga Treetop yang pertama menemukan mesin waktu telah melakukan perjalanan ke zaman dinosaurus. Dalam petualangan ini, mesin waktu mengunjungi sekitar 125 juta tahun lalu. Wow, 102 sekitar 125 tahun lalu. Jauh banget dari tahun sekarang. Ke periode Kretasius awal di tempat yang sekarang bernama Tiongkok. Malam itu terasa dingin dan kembar besar Alfie dan Asha bersama kembar kecil Tulip dan Red. Oke, kita langsung ke halaman yang selanjutnya. Sangat bersemangat karena orang tua mereka, Profesor Pablo dan Profesor Penelope, akan membawa mereka berjalan-jalan untuk menyelidiki sesuatu yang misterius. Setelah makan malam, ambil teropong malam kalian, kata Profesor Pablo. Kita perlu mencari tahu beberapa fakta tentang seekor dinosaurus yang sangat spesial malam ini, kata Profesor Penelope. Dinosaurus mana yang kita cari? Tanya Ted. Lihat saja nanti, kata Profesor. Penelope dengan misterius si kembar Treetop membawa teropong dan sepatu bot. Mereka lalu mengikuti Profesor Pablo dan Profesor Penelope melintasi tepi hutan dan pinggir sungai. Cahaya bulan bersinar di atas jejak kaki yang dibuat keluarga Treetop di atas lumpur saat mereka berjalan menutupi kami, kata Tulip dan Ted, karena mereka yang paling kecil dan mereka mulai tertinggal. Semua orang memperlambat langkah mereka supaya Tulip dan Ted bisa menyusul. Kuharap kita lebih besar, kata Ted. Tiba-tiba Alfie melihat jejak kaki yang jauh lebih besar daripada jejak kaki yang dibuat keluarga Treetop. Jejak kaki ini hampir sebesar aku, kata Ted, sambil berbaring di samping jejak kaki di atas lumpur. Itu pemilik jejak
kaki ini pastilah sangat besar. Jejak kaki ini pasti dibuat oleh sauropod raksasa. Apakah mungkin seekor Asiatosaurus, kata Alfie dengan gembira. Apakah itu dinosaurus misterius yang sedang mencari malam ini? Wow, kata Ted. Kuharap aku sebesar sauropod raksasa. Tidak hanya dinosaurus besar yang menarik, Ted, kata Profesor Penelope. Beberapa dinosaurus yang lebih kecil lah yang paling menarik di antara semuanya. Profesor Penelope dan Profesor Pablo menuntun keluarga Treetop ke balik batu besar tempat mereka bersembunyi. Profesor Penelope dan Profesor Pablo menyuruh kembar Treetop mengarahkan teropong mereka ke jejak kaki dinosaurus raksasa itu dan tidak mengeluarkan suara apapun. Kembar Treetop sangat diam dan tiba-tiba mereka mendengarkan suara dinosaurus kecil memanggil satu sama lain dan sesuatu muncul dari pohon-pohon di belakang mereka. Makhluk itu mendarat di atas jejak kaki itu. Serangan biasanya tersembunyi di dalam lumpur, tapi jejak kaki itu telah menyikap tempat persembunyian mereka. Dan makhluk kecil aneh yang menukik turun dari atas pohon mulai makan serangga itu. Apa itu? Bisik Asa. Apakah itu seekor burung? Seekor lagi turun dari pohon untuk bergabung dengan yang pertama. Tidak mungkin seekor burung, balas Alfie juga berbisik. Aku tidak pernah melihat burung dengan 4 sayap. Yang pasti makhluk kecil indah yang melompat di jejak kaki ini memiliki bulu panjang di kaki depannya dan bulu di kaki belakangnya juga. Itu bukan burung, itulah dinosaurus misterius kita, kata Profesor Penelope. Itu salah satu dinosaurus terkecil yang pernah ada dan bisa terbang. Namanya Microraptor. Makhluk ini sangat unik karena memiliki 2 pasang sayap. Tiba-tiba tepi sungai penuh dengan Microraptor kecil mereka. Seukuran burung merpati dan mereka meluncur turun dari atas pohon. Cahaya bulan menyinari sayap biru hitam mereka. Lihat, kata Profesor Pablo sambil membuat banyak catatan. Mereka memiliki sayap yang berwarna-warni sama seperti burung merak dan burung
kolibri. Mereka begitu lucu, berisik tulip, dan mereka terlihat sangat pintar. Kamu harus pintar untuk bisa terbang, kata Profesor Penelope. Microraptor kelaparan dan mereka memakan semua serangga kecil yang tersembunyi dalam jejak kaki besar itu, dan memakan mamalia prasejarah kecil yang berlarian di lumpur. Sebagian menukik ke dalam sungai untuk menangkap ikan kecil. Lalu mereka mendengar auman besar datang dari hutan, diikuti dengan suara hentakan kaki keras. Bum bum, semua Microraptor terbang kembali ke pohon. Bum bum. Menurut itu Asiatosaurus, tanya Ted. Bum bum, apapun itu yang pasti kakinya besar, kata Profesor Penelope. Bum bum, terlalu bahaya untuk mencari tahu, kata Profesor Pablo, dan keluarga Treetop berlari menuju rumah. Setelah masuk ke rumah, mereka minum coklat hangat sebelum tidur dan asik membicarakan Microraptor. Para profesor sangat senang karena sudah mempelajari banyak fakta menarik tentang Microraptor. Mereka punya sayap berwarna-warni, sudah kuduga, kata Profesor Penelope, dan Microraptor makan serangga, mamalia, ikan, kata Profesor Pablo. Malam hari di negeri dinosaurus, bulan menyinari hutan dan dingin. Seluruh keluarga Treetop pun tertidur. Hampir semua, bukan hanya dinosaurus besar. Yang menarik, Tulip, kata Ted sembari menghabiskan coklat hangatnya. Aku tidak mau menjadi sauropod raksasa lagi. Aku ingin menjadi Microraptor karena mereka kecil dan pintar dan bisa terbang, kata Tulip. Dan terbang sama hebatnya seperti bertubuh besar, kata Ted. Setelah itu mereka berdua pun tidur. Tamat. Oke teman-teman, sekarang ceritanya sudah tamat. Apakah teman-teman udah mempunyai buku ini? Tulis di kolom komen ya. Oke, sepertinya sekian dulu video kita kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.